Jadi kemarin tuh ada yang nanya juga, Bang, itu udah listing ya di OKX? Jawabannya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi updatean mengenai Hamster Kombat. Di video kali ini saya akan membahas beberapa isu mengenai si Hamster Kombat ini dan tanggapan saya pribadi mengenai si projectnya Hamster Kombat ya. Jadi ini disclaimer dulu ya. Basically ini adalah opini saya pribadi. So teman-teman nonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi distorsi informasi. Yang pertama, saya akan membahas untuk updatean terbaru mengenai achievementnya si Hamster Kombat ya. Jadi beberapa hari yang lalu membuka fitur yang namanya fitur achievement, yang dimana itu bisa teman-teman cek di bagian pojok kiri atas di sini di bagian skin ya. Nah di sini di bagian pencapaian ataupun achievement teman-teman bisa klik di sini. Itu akan muncul beberapa penghargaan yang sudah kita dapatkan ya selama kita memainkan si Hamster Kombat yang ada di sini. Nah pertanyaannya, apakah ini syarat kita untuk elite ya ataupun syarat kita untuk bisa mendapatkan airdrop? Jujur saya pribadi itu masih belum tahu. Cuma kalau menurut saya pribadi ya, jadi achievement ini tuh kayak semacam nilai tambah aja. Apakah ini akan menjadi persyaratan untuk elite? Bisa jadi juga. Ya mungkin ketika ada achievement seperti ini, pihak si Hamster Kombat itu bisa memfilter ya. Mana sih pengguna itu yang aktif, mana sih pengguna itu yang bener-bener serius menggarap si Hamster Kombat ini. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, ya bisa jadi dengan pencapaian Anda di sini, ini juga akan memicu sesuatu yang nantinya itu berdampak pada airdrop mereka. Ya, siapa tahu nih ketika teman-teman itu mengumpulkan semua achievement di sini, teman-teman bisa mendapatkan NFT gitu ya. Atau tiba-tiba teman-teman itu bisa mendapatkan bonus tambahan ya ataupun token hamster di program airdrop mereka dan lain-lain. Kalau saya pribadi, tetap syarat elitnya itu masih berfokus yang pertama, yaitu adalah di PPH ataupun di keuntungan per jam. Jadi teman-teman fokusin aja naikin di keuntungan per jam yang ada di sini. Buat teman-teman yang punya banyak akun, apakah nanti kena banned bang? Menurut saya pribadi itu nggak bakal. Meskipun teman-teman tuh banyak akun dan semua akunnya dimainkan, teman-teman akan terdeteksi sebagai pengguna aktif ya, bukan bot. Yang artinya akun-akun yang lain selama itu aktif dan memiliki achievement yang sama mungkin ya dengan beberapa akun-akun yang lainnya, dan saya yakin itu juga punya kesempatan untuk bisa mendapatkan bonus airdropnya si Hamster Kombat ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman ya. Dan yang kedua adalah dari playground mereka ya. Jadi ini ada updatean terbaru, saya cek di Twitternya juga sama. Yang dimana sebelumnya di sini ada di Backride 3D, tapi sekarang udah ada tambahan 3 game lagi ya. Dan ini sebenarnya banyak banget desas-desus ya mengenai si game ini. Karena apa? Karena sebelumnya game ini tuh tidak ada di roadmap mereka gitu ya. Tapi ya karena basicnya roadmapnya itu sudah dirombak seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, mungkin ini salah satu trik mereka untuk menggait ataupun mencari pengguna baru. Karena kalau kita lihat di white papernya kan mereka fokusnya di 1 miliar pengguna. Yang kemungkinan besar mereka akan menggabungkan pemain lama sama pemain baru. Nah, bahkan di baru-baru ini, teman bisa perhatikan di sini ya. Mulai hari ini kami akan menambahkan permainan baru sehingga Anda memiliki beragam pilihan untuk dapat memainkan permainan yang paling Anda sukai. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, untuk permainan ataupun di game playground-nya ini memang tujuannya adalah untuk membuat para pemain itu aktif di aplikasi Hamster Kombat ini. Dengan kata lain, ya mereka itu akan berfokus gimana cara dapetin si kuncinya yang ada di sini. Nah, cuma kita masih belum tahu nih fungsinya kuncinya itu apa gitu, tujuannya apa. Dan itu tidak ada di roadmap mereka ataupun di white paper mereka. Nah, cuma kalau pandangan saya pribadi, jadi kunci ini tuh sebenarnya ya cuma buat ngumpulin pengguna aktif sama menggait pemain-pemain baru, ya anggaplah generasi baru gitu ya, generasi Z gitu ya, dibandingkan dengan generasi-generasi yang lama. Dan dari sini sebenarnya dari pihak Hamster Kombat ini itu udah dapat cuan lumayan banyak dari game-game mereka. Nah, apakah itu salah? Jawabannya enggak juga. Malah itu justru bagus ya. Tapi ada tapinya nih. Kalau malah sebaliknya ketika mereka melakukan atau membuat game, membuat channel YouTube yang dimana mereka mendapatkan income dari situ,
tapi ujung-ujungnya mohon maaf, duitnya bukan untuk komunitas. Itu namanya kampret. No! Itu namanya asu. Goblok! Jadi ya mohon maaf ya. Intinya kita kayak dibodoh-bodohi aja gitu ya. Kita udah main gamenya, udah nonton YouTube-nya, lah kok duitnya nggak ke komunitas, malah ke entah kemana gitu ya. Atau cuma menguntungkan pihak developernya aja. Nah itu malah jadi, mohon maaf ya, bakal jadi scammer terbesar nih di tahun 2024 gitu. Tapi ketika mereka bisa memanfaatkan komunitas, menaikkan likuiditas token mereka, dan membagikannya lagi ke komunitas dengan pembagian yang adil ya. Mereka berlaku adil kepada pemain lama ataupun pemain baru ya. Jadi simpelnya ketika mereka bisa berlaku adil kepada pemain lama ataupun pemain baru, ya tidak masalah, it's okay gitu ya. Cuma yang disayangkan ketika mereka tidak bisa berlaku adil. Maksudnya tidak berlaku adil apa? Ya mungkin untuk pengguna baru yang mungkin baru main tapi dapat koin banyak ataupun dapat kunci banyak gitu ya. Tiba-tiba mereka yang dapat airdropnya lebih banyak dibandingkan mereka yang awal-awal ngerintis si Hamster Kombat ini atau yang udah berbulan-bulan nih memainkan di Hamster Kombat ini. Menurut saya apa ya, kurang fair aja gitu ya. Begitu intinya. Gak enak, Bo, kasihan. Jadi kemarin tuh ada yang nanya, Bang katanya Hamster Kombat itu udah listing ya di market OKX. Jadi di sini saya akan coba cerita sedikit. Bang katanya udah listing ya di OKX. Jawabannya sudah. Tapi, nah ada tapinya nih. Ini listingnya bukan di spot teman-teman, melainkan di future. Nah bedanya apa bang? Kalau yang di future itu high risk high return. Jadi anggaplah sekarang teman-teman tuh melakukan trading gitu ya, atau membeli koin hamster $100 gitu di harga 0,19. Ketika harga koin hamster ini itu dump ataupun turun gitu ya, $100 teman-teman itu bisa hilang ataupun bisa jadi 0 ya. Tapi beda lagi ketika harganya si Hamster Kombat ini tiba-tiba naik ataupun pump ya. Teman-teman itu bisa mendapatkan keuntungan hingga 5 kali lipat karena di situ ada semacam leverage ataupun nilai kali ya. Jadi udah mirip-mirip kayak Judai gitu ya. Cuma bedanya kalau di future itu mereka memiliki sistem stop loss sama take profit ya. Jadi kita bisa atur nih keuntungan sama kerugian kita ya. Tapi kalau di Judai itu kan kalau udah habis ya udah habis gitu ya. Itu perbedaannya. Nah, sedangkan untuk yang di spot itu lebih ke kepemilikan koin ya. Jadi kalau teman itu sekarang dapat distribusi token hamster gitu ya. Nah, itu meskipun harganya dump ataupun turun, teman-teman selama tidak menjual tokennya, teman-teman masih memiliki kepemilikan dari si token hamster itu. Jadi kalau nantinya harga tokennya itu tiba-tiba naik lagi, teman-teman akan mendapatkan keuntungan. Yang artinya itu nggak sampai 0 gitu ya saldonya. Ketika harga hamster itu masih ada harganya dan teman-teman masih punya koinnya, itu teman-teman tetap bisa memiliki kepemilikan koin tersebut tanpa harus kehilangan jumlah aset teman-teman. Jadi itu adalah perbedaan antara spot sama future ya. Nah sedangkan untuk yang di listing OKX di sini adalah trade-nya si future, bukan spot. Nice. Tanya apakah Hamster Kombat ini sudah bisa dicairkan? Jawabannya masih belum ya. Ya, mereka belum distribusi dan mereka belum listing di market spot. Ya Allah. Jadi kalau teman memiliki pertanyaan mengenai si Hamster Kombat ini, bisa komen aja di bawah. Nanti kalau bisa saya jawab, saya akan coba jawab. Dan kalau teman ngerasa video ini membantu, jangan lupa klik tombol like-nya dan share juga sama teman yang lain agar teman yang lain tahu apa yang teman-teman tahu. Kurang lebihnya mohon maaf sekali. Dari Fandi Widianto, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat.